Tanggal 26 Mei, Timnas Indonesia akan kumpul di Bali, tapi yang bikin geger, nama-nama pemainnya mulai bocor. Dan yang dipanggil bukan pemain sembarangan. Ada yang baru debut di Championship Inggris. Ada yang comeback dari cedera dan tampil kayak monster. Hari ini, kita bongkar segalanya. Ini bukan sekadar Garuda Kaling, ini panggilan tempur menuju Piala Dunia 2026. Tanggal 26 Mei Timnas Indonesia akan berkumpul di training center mewah milik Bali United, tapi yang bikin deg-degan. Pengumuman pemain biasanya seminggu sebelumnya. Artinya, tanggal 16 Mei tahun 2025 bakal jadi momen yang meledak. Tapi sebelum hari H, bocoran-bocoran udah nyebar luas. Dan ini bukan sekadar rumor, ini adalah sinyal dari medan tempur Eropa bahwa Garuda sedang membangun sayapnya. Kita mulai dari dua nama yang sudah dipastikan dipanggil, langsung dari mulut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mereka berdua adalah Ole Romeney dan Marcelino Ferdinand. Ole Romeney dan Marcelino akan kembali membela Timnas Indonesia yang masih berpeluang tampil di Piala Dunia. Semoga ini menjadi tambahan semangat bagi mereka berdua sebelum berjuang dalam lanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang, kata Pak Erick melalui akun Instagram pribadinya. Ole Romeney, striker berdarah Maluku yang kini bermain di Oxford United, tampil starter lawan Swansea City di Championship. Itu bukan liga main-main, itu tempat para pemain bertahan saling adu fisik dan taktik. Dan Ole, buktikan dia layak jadi andalan. Dan Marcelino Ferdinand, gila banget, anak muda ini akhirnya debut di kasta kedua Inggris, dan langsung kasih impact. Gak cuma lewat teknik dan kecepatan, tapi juga lewat ketenangan dan visi bermain yang udah kayak gelandang senior. Indonesia kini punya dua pemain yang main rutin di Championship, dan mereka tampil tanpa gagap. Ini sinyal penting, pemain Indonesia kini, beda level. We shine with all our might. We won't back down. We won't give up the fight. We'll rise above the darkness and shine with all our light. This is our struggle, our fight for what is right. We'll stand together, united in the night. Sekarang kita bahas bek tangguh kita, Elkan Bagot yang telah lama hilang. Bek jangkung dengan tinggi 194 cm ini kembali menunjukkan kualitasnya sebagai tembok kokoh di lini belakang Blackpool. 5 pertandingan terakhir, Elkan main penuh 90 menit semua, dan hasilnya luar biasa. Blackpool mencatat clean sheet dalam 4 dari 5 laga itu. Terakhir, saat melawan Bristol Rovers, Blackpool menang telak 4-1. Elkan tampil solid. Duel udara, dia menangkan hampir semuanya. Posisi, rapat dan disiplin. Mental, seperti jenderal di medan tempur. Lihat statistik musim ini, 18 pertandingan, 1331 menit bermain, dan rating rata-rata 7,08. Statistik defensifnya mengesankan, 93% duel udara dimenangkan, 100% kontribusi aksi bertahan. Ini bukan angka sembarangan, ini angka pemain yang konsisten. Jadi, apakah Elkan Bagot layak dipanggil ke timnas lagi? Jawabannya, layak banget. Buat pelatih Patrick Kluivert, Elkan adalah harta karun. Dia bukan bek biasa. Dia punya ketenangan, keberanian, dan pengalaman keras di Liga Inggris, liga yang penuh tekanan. Ini saatnya timnas Indonesia tak lagi bermain aman. Kita sudah punya bek kelas Eropa. Lanjut ke Miss Hilgers, bek asal Manado yang sempat absen karena cedera, tapi sekarang, kembali seperti monster yang bangun dari tidur panjangnya.
Di laga terakhir bersama VC Twente, Miss main 90 menit penuh dan statistiknya gila. 100% tackle sukses, 88% akurasi passing, 3 intercept, 3 clearance, 4 recovery, rating 8,9 dari FOTMOB. Ini bukan rating biasa, ini adalah bukti bahwa Miss adalah bek cerdas dengan insting bertahan yang tajam. Bersama Elkan Bagot, mereka bisa jadi kombinasi maut, satu tinggi besar dan kuat duel udara, satu cepat dan tajam dalam membaca pergerakan lawan. Sekarang kita bahas kejutan manis dari sektor fullback, Eliano Reinders. Pemain muda versatile ini kembali jadi starter, dan langsung ngegas. Main sebagai bek kiri, Eliano bukan cuma bantu pertahanan, dia juga jadi mesin serangan dari sisi sayap. 3 peluang assist, dribbling sukses tinggi, pergerakan nonstop sepanjang laga, rating 8,2 dari FOTMOB. Ingat, dalam sepak bola modern, fullback itu bukan cuma tembok. Mereka harus jadi peluncur serangan, jadi senjata rahasia. Dan Eliano, cocok banget dengan sistem agresif milik Kluivert. Dia bisa jadi kunci taktik baru timnas Indonesia. Dan tunggu dulu, ini baru permukaan. Masih ada pemain-pemain lain yang kabarnya sedang dipantau, bahkan beberapa nama baru juga kabarnya mulai diintai, termasuk beberapa pemain naturalisasi potensial. Timnas sekarang benar-benar dibangun dengan fondasi kokoh. Bukan cuma dari nama besar, tapi dari performa di lapangan. Dan akhirnya, segmen penutup, menuju panggung dunia. Tanggal 16 Mei tahun 2025, daftar resmi pemain timnas bakal diumumkan. Tapi dari sekarang, kita sudah lihat, Garuda bersiap untuk terbang. Bukan cuma sekadar ikut kualifikasi. Bukan sekadar numpang lewat. Tapi untuk mengguncang Asia dan membuktikan bahwa kita layak ke Piala Dunia 2026. Para pemain diaspora kita kini bukan lagi jadi cadangan atau pelengkap. Mereka jadi pemain kunci, jadi starter, jadi pembeda. Dan timnas Indonesia akhirnya punya skuad dengan karakter, kedalaman, dan mental Eropa. Ini generasi baru, ini Garuda era Kluivert. Dan pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan terpanggil? Siapa yang akan berkorban untuk merah putih? Dan siapa yang akan membawa kita terbang ke Piala Dunia? Karena jawabannya sudah dekat. Garuda Kaleng sudah bergema.